Itu anak-anak ini. Kenapa ini ya kok? Kok gini kenapa ya Pak Teguh ya? Apa? Itu namanya? Semana? Enggak. Kok kameranya kok? Kameranya kok itu loh. Iya. Horizontal kan? Tidak apa-apa ya. Gak mau ini. Oh sudah nih. Apa kayak jadi kecil gitu loh Pak Teguh? Kayak harus gini ya. Hah? Kayak harusnya posisinya harus apa bareng gitu. Nah ini ya, malah kenapa nggak bisa penuh ya? Oh, Iya, tapi berapa apa insya Allah. Nah, baik, nabda ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Fahadhihi lailatu ats-tsulatsa التاسع من شهر جمادى الثانية في سنة 46 و400 وألف إن شاء الله تعالى. وهذا المجلس التاسع والعشرون. نعم، هذا المجلس التاسع والعشرون من مجالس شرح الكتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية للشيخ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ilmu nahwu dari kitab Tuhfah Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah, dan kita sampai di halaman 90 terkait i'rab al-asma al-khamsah. I'rab al-asma al-khamsah, yaitu terkait dengan al-mu'rabat bil huruf, kata-kata atau lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan huruf. Nah, baik, tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala i'rabul asma'il khamsati. Qala wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Qala Asy'ari rahimahullah ta'ala wa aqulu asalisu minal asya'i allati tu'raba bil hurufi allati tu'rabu bil hurufi al asma'u al khamsatu. Wa qad sabaqa bayanuha wa bayani syuruti syuruti i'rabiha hadzal i'rabi wa hadzal i'raba ya. Nah, hadzal i'raba. baik. I'rab al-asma' al-khamsah, i'rabul asma'i al-khamsati. I'rab untuk al-asma' al-khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Nah, al-asma' al-khamsah yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah,
Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Adapun untuk hamu itu lebih tepatnya dia kerabat dari suami, maka kita katakan hamuki. Hamuki. Nah, kita katakan hamuki. Meskipun ada yang menggunakan untuk kerabat istri. Nah, tapi kebanyakan yang biasa diingatkan oleh para masyayikh, para pensyarah, yaitu hamu itu keluarga atau kerabat dari suami, maka domir atau khitabnya itu kepada istri. Jadi hamuki. Nah, hamuki. Jadi abuka, akhuka, hamuki. Nah, fuka, zumalin. Nah, taib. Qala Ibnu Jurum wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi. Al asma'ul khamsah dia dirafa dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi. Dan dia dinasab dengan alif. Wa tukhfadu bil ya. Dan dia dikhafad atau dijar dengan ya. Naam. Berarti alamat i'rab ya untuk al-asma al-khamsah itu adalah berupa huruf. Nah, maka dia ini termasuk alamah asliyah atau far'iyah. Nah, alamah far'iyah. Nah, jadi alamat itu tanda itu ada yang asli, ada yang cabang, far'iyah atau penggantinya. Apa itu alamah far'iyah? Ya, ketika lafadz itu di i'rab dengan selain dari alamah asliyah. Alamah asliyah yakni mislu turfa bidammah, nam, wa alamatul rafa yakni dhammah, wa alamatul an-nasab fathah, wa alamatul khafdi atau alamatul jar yakni kasrah, wa alamatul jazm yakni sukun. Nah, sukun. Ayo, itu al-kalimah jam'u muannatsin salim annaha tunsab bil kasrah. Hal hiya tu'rab bi alamah al-asliyah atau al-far'iyah? Far'iyah. Nah, far'iyah. Li'annaha tunsabu bil kasrah. Wa alamatun nasb al-asliyah yakni al-fathah. Nah, mislu al-ismu al-mufrad ghairu munsharif alladhi tukhfadu bil fathah fa alamatuha al-far'iyah. Nah, far'iyah. Nah, lianna alamatu al-khafdi al-asliyah yakni kasrah. Nah, hakadha. Baik. Qala asy-syarih hafidh rahimahullah wa aqulu, dan aku katakan ats-tsalitsu minal asya'i allati tu'rabu bil hurufi al-asma'ul khamsatu. Yang ketiga dari kata-kata yang di-i'rab dengan huruf adalah al-asma' al-khamsah. Al-awwal madza? Isim musanna. Naam. Wa tsani jamu mudzakkar salim. Naam. Wa tsalits al-asma' al-khamsah. Hadza. Wa qad sabaqa bayanuha wa bayanu syuruti i'rabiha hadzal i'raba. Naam. Baik. Dan telah berlalu penjelasan akan al-asma' al-khamsah. Ya, dan penjelasan akan syarat i'rabnya i'rab ini. Nah, syarat dia di-i'rab dengan huruf. Nah, masih ingat? Apa syaratnya? Al-asma' al-khamsah. Yang pertama mufrad. Antakuna mufradah. Naam. Antakuna mufradatan. Yakni laisa musanna wala jam'an. Naam. Terus kemudian apa mulai tidak dibesarkan.
Tidak sandarkan pada ya. Summa Tidak disandarkan kepada ya mutakallim. Bukan isim tasghir. antakuna mukabbarah. Mukabbaro. Naam. Antakuna mukabbarah. Dengan nama mudhaf. Summa yang ketiga yaitu Mudo. Mudo ya. antakuna mudhofan. Mudhofan. Nah, antakuna mudhofan. Dia harus diidhofahkan. Kapan dia tidak diidhofahkan, maka dia di-i'rab dengan harakat asli. Nah. Kemudian wa antakuna idhofatuha ila ghairi ya al-mutakallim. Nah, yaitu idhofahnya itu tidak boleh ke ya mutakallim. Karena kalau diidhofahkan ke ya mutakallim, maka dia di-i'rab dengan harakat, dengan i'rab alamat asliyah. Mislu jaa abi, fa abi fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi yakni dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Nah, istighalil mahal bi harakatil munasibah. Nah, harakatil munasabah. Nah, baik, itu syarat dari al-asma al-khamsah. Hasan. Baik, wa hukmuha an turfa'a bil wawi niyabatan anid dhammati wa tansaba bil alif wa tunsaba bil alifi niyabatan anil fathati wa tukhfadha bil ya'i niyabatan anil kasrati. Famithalul asma'ul khamsatu al marfu misalul asma'i famithalul asma'il khamsati al marfu'atun al marfu'ati idza amaraka abuka fa'atihu nggih. hadara akhuka min safarihi faqulu min abuka wa akhulun fakullun min abuka wa akhuka marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati wal kafu mudhafun ilaihi mabniyun 'alal fathi fi mahalli khafdi. Naam. Wa hukmuha, hukum i'rabi dari al asma al khamsah yakni an turfa'a bil wawi niyabatan anid dhammah. Ya, dia harus dia itu dirafa dengan wawu sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsaba bil alifi, dan dinasab dengan alif niyabatan anil fathati sebagai pengganti fathah. Wa tukhfadha bil ya'i niyabatan anil kasrah. Tukhfadha bil ya'i niyabatan anil kasrati. Nah, dia dikhafad dengan kasrah, dikhafad dengan ya sebagai pengganti dari kasrah. Fahim tak Pak Anto? Pak Anto paham? Ayo. Anda jelaskan saja. Jangan sampai keluar dari majelis ini tidak membawa faedah apa-apa. Ya, biarkan teman-teman yang lain mengulang, biarkan. Yang penting Pak Anto paham. Nah, baik. Jadi Pak Anto hafal al-asma al-khamsah? Ini sudah pertemuan ke-29. Abuka? Abuka. Nah, baik. Nggih. Perhatikan Pak Anto nggih. Misalnya di sini ada kalimat Ja'a Muhammadun. Baik. Ja'a Muhammadun. Di sini ada tanda dhammah. Berarti Muhammad ini marfu. Karena dhammah itu alamah Asliyah. Alamatu ar-rafa. Alamatu rafa.
tanda rofa. Maksudnya ketika kata itu di domah berarti dia itu marfu. Nah, kita katakan dia itu marfu, begitu. Baik. Nah, kalau asmaul khamsah marfu'nya tidak dengan domah, tapi dengan waw. Contoh, berarti kalau dia ja'a abuka berarti afan. Ja'a abuka. Berarti kan pantar di sini. Waw di sini ini adalah alamatul rafa. Ini adalah alamah ar-rafa. Alamatu ar-rafa. Nah, jadi waw ini menggantikan domah. Jadi dia itu seperti domah pada kata Muhammad. Nah, tapi kalau untuk asmaul khamsah dia tidak abuku, tidak abuku, tapi abuka pakai waw. Nah, jelas itu atau masih sih? Jelas ya? Ayo. Nah, kalau ada yang jelas itu alhamdulillah. Ayo. Sekarang kita pindah ke kalimat lain. Mislu kalimatnya ro'a itu, ya, ro'a itu kita pakai Muhammad. Ketika ro'a itu maka Muhammadnya tidak Muhammadun tapi Muhammadan. Nah, di fathah. Nah, fathah ini adalah alamatu an-nasab. Alamatul nasab. Nggih. Nah, jadi fathah itu alamatu an-nasbi. Nah, alamatul nasab. Oke. Jadi ketika kata di fathah berarti ada tanda nasab, berarti Muhammad itu adalah mansub. Nah, kita katakan dia itu mansub. Ada. Oke, jelas ya toh? Ayo. Kalau Muhammadnya kita ganti salah satu dari asmaul khamsah, maka tidak di fathah, tapi dengan alif, yaitu menjadi ro'a itu. Misalnya kita ganti dari abu menjadi akhuka misalnya. Ayo, misalnya akhuka berarti akhoka. Nah, perhatikan Pak. Yang tadinya kalau marfu wawu, sekarang kalau dia mansub dia menjadi alif. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, kurang satu ya. Nah, kurang satu sekarang. Misalnya kita ada kalimat salam tu. Nah, salam tu. Waduh, nah kok nipis temen deh gini. Dari sini aja lah. Baik, perhatikan matang ya. Salam tu. Misalnya ada kalimat salam tu ala Muhammad. Nama apa? Muhammad. Ada ala huruf jar. Ini pelajaran dulu kok. Ada ala berarti Muhammadin. Kasroh itu tanda jar atau khafat. Jar itu bahasa lainnya adalah khafdun. Jadi kasroh itu adalah alamatul khafdi. Pakai apa? Pakai dot ya. Alamatul khafdi. Nah, alamatul khafdi ya. Jadi ketika kata di kasroh berarti dia itu mahfudun atau majrurun. Nah, mahfudun atau majrurun. Berarti Muhammad di sini adalah majrur. Nah, yang mungkin yang bisa diterima majrur ya, yang gampang. Nah,
Majrur, gampang ya? Baik. Nah, kalau Muhammad di kasrah, tapi kalau Asmaul Khamsah tidak bisa di kasrah. Apa pengganti kasrahnya? Yaitu salamtu ala, misalnya kita ganti Muhammadnya, yaitu kita ganti dengan misalnya akho. Kalau ini menjadi salamtu ala akhika, pakai ya. Nah, sekarang pakai ya. Paham? Ini mudah ini. Dhammah itu pasangannya wawu. Kalau fathah pasangannya alif. Kalau kasrah pasangannya sudah. Begitu Pak Anto. Jelas Anto? Baik. Nakul mislu marortu bi, lihat ada bi ya. Marortu bi abuka, abaka, au abika. Di Abika. Nggih. Pakai ya nggih. Nah, tayyib. Tayyib. Sekarang kalau misalnya pada kalimat ja'a Muhammadun. Ja'a nggih, ja'a zumalin, zamalin, au zimalin. Zumalin. Pakai zu, pakai wawu. Nggih. Zu kan begini kan? Begitu kan? Nah, kalau pas yang di sini misalnya Muhammadan kita ganti dengan zumalin, ro'a itu ya, misalnya Muhammadan ini kita ganti zumalin, berarti ro'a itu zu apa za? Apa zi? Za. Ro'a itu za ya, zamalin. Nah, begitu. Jadi dia tanda nasabnya adalah fathah ini. Apa kok fathah? Alif. Nah, begitu. Bisa dipahami atau? Ayo. Alhamdulillah ya. Lumayan ini. Ayo. Foto dulu. Foto dulu. Nah. Baik. Wah, ini kesalahan nih. Nah, apa kok saya kata tak jelas nih? Berarti musana mbek sama udara saya kayak ya ora jelas kayak ya ora paham kayak mungkin. Iya. Nah, tenang kan? Makanya kesalahan ini. Kalau di sini agak masuk. Oh iya. Pakai bahasa kami bingung. Tayo, Pak, kesalahan ini. Tayo. 6. Begini aja. Ini sudah bisa paham? Anak hapus ya? Ya. Baik. Anak hapus. Wah, nanya kok ketupinan saya ini padahal mau. Lapa antum mau menengah ya. Tayo. Antum mau baleni kapan ngenteni kelas anyar mana? Lah kelas anyar ya wong-wonge ya iki mana? Kecuali kelasnya ganti, wongnya ganti. Paling ya wongnya ya ganti iki ya. Tayo. Coba kita ulangi cepat, yaitu musanna. Pak Anto masih ingat cara membuat musanna? Yaitu ditambahkan alif nun dan atau ya nun. Masih ingat ini? Misal rojulun itu satu laki-laki. Berarti kalau dua lah, rojulani ya menjadi rojulani, nggih, rojulani atau rojulaini, nggih. Nah, jadi tambahan alif nun ini nunnya selalu kasroh, sebelum ya atau alif pasti di fathah. Baik, misalnya kitabun. Bagaimana kalau dua? Jadi dua kitab. Kitabani atau tayyib, itu dua buku. Kalau dua mobil? Ani.
taknya mana? Saya petani. Atau Saya petani. begitu. Dua rumah. Baik tani. Baik petani. Dua istri. Saujatain. Zaujatun. Tani jaujata ini. Nah, lumayan lah. Antum hafalkan ya, zaujata ini lah. Berarti kalau meneng-meneng ngomong nih zaujata tadi, itu lagi Bu, lagi belajar merubah keistimewan. Jangan suudzon dulu. Ayo. Jelas bisa bantu? Nah, ini isim musanna. Isim musanna bentuknya cuma dua ini. Kalau enggak ani atau aini. Nah, alif dan ya-nya ini adalah tanda i'rab. Kalau di isim mufrad itu dhammah, kasrah, fathah. Kan 3. Nah, ini cuma 2. Lah terus pripun? Ya. Terus pripun kok cuma 2? Jadi ketika di isim mufrad di dhammah ya, di mana itu adalah tanda rafa, maka isim musanna itu ditambah menggunakan alif, menjadi alif nun begini. Oke. Jadi misalnya jaa Muhammadun. Kalau Muhammadunnya 2 berarti asan. Ayo. Nah, ketika isim mufrad di fathah, yang mana itu adalah tanda nasab, maka isim musanna itu menggunakan ya nun. Menggunakan ya nun, yang mana ya-nya ini adalah tanda i'rabnya. Berarti kalau misalnya ra'aitu Muhammadan, kalau 2 ra'aitu sahih. Ayo. Nah, kalau isim mufrad di kasrah, di mana itu adalah tanda jar, maka isim musanna itu menggunakan ya juga. Jadi ya-nya ini digunakan dalam 2 kondisi, mansub dan majrur. Nah, berarti kalau salam marartu bi Muhammadin, berarti kalau 2 marartu bi Muhammadaini. Asan. Jelas ini? Jelas? Baik. Fathah sama doma berarti sama ya? Apa? Yang fathah sama doma sama berarti. Iya, yang fathah sama kasroh. Fathah ini mansub, ini majrur. Nah, jadi mansub sama majrurnya sama-sama ya-nya. Nah, sama-sama ya-nya begitu. Oke? Ayo, jelas ya? Nah, kalau misalnya salam tu ala, ya, berarti setelahnya kan harus majrur karena ada ala huruf jar. Misalnya saya memberi salam kepada 2 guru, berarti salam tu ala udah Raisaini bukan Raisaini. asan. Salam tu ala udah Raisaini. Kalau jaa Muhammadun, nah ini Muhammadunnya anak ganti dengan 2 tolib, berarti Muhammad ini. 2 tolib. Jangan 2 siswa. Tolibani. Jaa Tolibani. Jaa Tolibani, begitu, oke? Pantas jelas ya? Ayo, alhamdulillah. Ini semua sana. 6 kurang 1 apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Oh, ini sama ini. Jamak mudzakkar salim sama. Jangan bingung Pak. Ini sama, mudah. Kalau isim musanna tambahnya alif nun dan ya nun, kalau jamak mudzakkar salim tambahannya adalah wawu nun dan ya nun. Sama ini Pak. Bedanya kalau jamak mudzakkar salim nunnya di fathah. Sebelum wawu di dhammah, sebelum ya di kasrah. Contoh, kalau muslimun itu 1 orang. Kalau banyak muslim, Muslimaini. lur, ini. Muslimun. Muslimuna atau Main. kasrah. Nina. Ayo. Kalau banyak mukmin, mukminuna atau mukminina. Nah, kalau banyak orang kafir, Kafiruna kafirina. Baik. Kalau banyak siswa, Tolibuna Nggih. Talibina namasan, boleh itu. Baik. Kalau gurunya banyak, guru laki-laki. Mudarisina. Begitu. Jelas Anta? Nah, kapan penggunaannya? Mirip ini Pak Anta. Mirip ini. Wawu nun itu adalah
wawu itu adalah tanda rafa untuk jamak mudzakkar salim. Jadi ketika isim mufrad itu dhammah, maka jamak mudzakkar salim menggunakan wawu nun. Contoh misalnya, jaa Muhammadun. Muhammadun marfu karena ada tanda dhammah ya. Baik. Kalau jaa banyak guru. Nah, banyak guru. Sahih. Telah datang jaa banyak orang muslim. Sahih, alhamdulillah. Nah, itu untuk apa? Rafa. Nah, tanda nasabnya yang mana isim mufrad di fathah, kalau jamak mudzakkar salim menggunakan ya. Sama dengan ini. Nah, misal ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammadan. Nah, kalau saya telah melihat banyak guru berarti ra'aitu Ahsan. Jangan kembali. Yang anin ini untuk dua, yang nana ini untuk ya gitu. Oke. Nah, untuk tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Jadi kalau misalnya salam tu ya, saya memberi salam kepada para bapak guru, berarti salam tu mudaris ala mudarisi. Sahih. Boleh mengatakan salam tu ala mudarrisuna? Boleh? Enggak boleh. Bener-bener atau boleh? Karena, ayo, boleh kita katakan jaa mudarrisina? Jaa, nggak boleh karena jaa Muhammadun, berarti dia harus marfu, berarti jaa mudarrisuna. Baik, jelas mantap. Wah, kursus kilat nih. Ini waya pertemuan wingenane. Ya, baik. Jelas mantap ya. Nah, jadi isim mutsanna tanda rafa'nya alif. Maksudnya ketika dia marfu berarti muslimani atau rajulani. Tanda nasab dan tanda jarnya ya. Maksudnya ketika dia mansub atau majrur berarti muslimaini atau rajulaini. Jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya bukan dhammah tapi wawu sebagai pengganti dhammah. Maka dia marfu dengan wawu menjadi muslimuna. Tanda nasabnya bukan fathah tapi ya. Jadi kalau Muhammad Muhammadan, kalau muslimun muslimina. Nah, tanda jarnya bukan kasroh tapi ya. Berarti kalau Muhammadin, kalau muslimun berarti muslimina. Jelas pantau? Baik, barakallahu fikum. Mau mek ngene wong ora gelem teko. Mosok angel mek ngene. Hah? Gampang tak pantau? Ya. Gampang. Iya. Ya, gampang. Sing angel durung metu. Sing angel durung metu. Sing angel durung metu. Nah, insyaallah ndak angel pantau. Nah, insyaallah ndak angel. Ayo. Nah, jadi begitu ya Kak ya. Iya. Yang bikin sabit pelajaran ini ya karena Ana sudah mengajarkan tanda alamat ini sudah beberapa kali, jadi saya sudah ngontok di sini. Nah begitu. Antum kalau masih belum hafal berarti kurang. Nah, mocone kurang akeh. Nah, mocone kurang bolak-balik. Ayo. Itu tadi asmaul khamsah, mantap ya. Nah, jadi asmaul khamsah itu bisa abu, bisa aba, bisa abi. Kapan penggunaannya? Ketika marfu dia abu menggunakan wawu, ketika mansub dia aba menggunakan alif, ketika majrur dia abi menggunakan iya. Nah, baik. Makanya di sini wa misalul asma'il khamsati al marfu'ati. Contoh asmaul khamsah yang marfu. Perhatikan pantau. Idza amaraka abuka fa'atihu. Nah, abuka di situ berarti dia pakai wawu, berarti dia marfu, mansub apa majrur? Marfu. Karena wawu itu adalah tanda rafa. Wa hadara akhuka.
min safarihi. Akhuka menggunakan wawu, berarti dia marfu, mansub apa majrur? Marfu. Naam. Fakullun min abuka wa akhuka marfuun li'annahu fa'ilun wa alamatu rafihil wawu, ya, tanda rafa'nya adalah wawu niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu minal asma'il khamsati. Wal kaf mudhafun ilaih, ya. Adapun kaf, huruf kaf pada abuka, akhuka itu adalah mudhafun ilaih mabniun alal fathi fi mahalli khafdin atau jarrin. Naam. Baik. Sekarang wa mithal asma' al-khamsah al-mansubah. Wa mithalu asma'il al-khamsati al-mansubati ati abaka wa ahbib akhaka. Fakullun min abaka wa akhaka mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa alamatun nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati li'annahu min asma'il khamsati. Wal kafu mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin kama sabaqa. Baik, ya. Ini ketika contoh asma al-khamsah yang mansub. Ati abaka. Baik, ati abaka. Berarti abaka di sini marfu, mansub apa majrur? Abaka menggunakan alif. Marfu, mansub apa majrur? Mansub. Baik. Nah ini, yang lain jangan jawab, Pak Anto saja yang jawab. Baik, Pak Anto. Sekarang misalnya abaka itu ana mau diganti Zaid, berarti bagaimana bacaannya? Zaid. Berarti ati Abaka diganti. Ya, abaka diganti Zaid, berarti bacanya Enggak usah pakai K, Zaid aja. Zaid itu isim mufrad kayak Muhammad tadi. Berarti Zaidun, Zaidan apa Zaidin? Zaidun apa Zaidin? Coba tadi fotonya tadi sebelum anak hapus tadi ada enggak? Alif itu semakna dengan lagi wis ilang ya gambare Zan. Aku gak bisa mendatangkan dalil Zan iki. Dipoto. Naam. Zaid. Abaka menggunakan alif. Alif itu tanda nasab, tanda rafa apa tanda jar? Alif. Tanda nasab. Tanda nasab. Nah, berarti kalau diganti Zaid atau diganti Muhammad lah. Ya, paling gampang ganti Muhammad. Kira-kira harokat Muhammadnya apa? Muhammadan apa Muhammadin? Muhammadan. Hasan. Muhammadan. Tayyib. Zaidan. Nah, kalau anak kepingin ganti dengan Zaidnya, anak jadikan dua musanna, berarti Ahsan, ati Zaidaini. Nah, kalau anak ganti dengan muslimun, berarti harusnya banyak orang muslim. Ati apa? Itu abaka loh. Abaka itu tanda nasab loh. Wau pada jamak mudzakkar salim tadi itu tanda rafa. Adapun tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah ya. Sehingga muslimina. Nah, muslimina sama dengan isim musanna. Baik. Jadi sini arti abaka mansub. Wa ahbib akhaka. Nah, akhaka di sini juga mansub. Nah, akhaka di sini juga mansub. Fakullun min abaka wa akhaka mansubun, ya. Setiap dari abaka dan akhaka itu adalah mansub. Li'annahu maf'ulun bihi wa alamatun nasbihi, apa tanda nasabnya? Al alif. Ya.
Setelah ba ada alif ya, maka itu adalah tanda nasabnya. Abaka. Wa alamatul nasbi al-alifu niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari al-asma' al-khamsah. Wal kaf, dan kaf di situ adalah mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin kama sabaqa, ya. Mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin kama sabaqa. Tayyib. Nah, silakan. Wa mithal asma'il khamsah al-mahfudhah. Wa mithalu asma'il khamsati al-mahfudhati istami ila abika asfik ala akhika fakulun min abika wa akhika mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsati wal kafu mudhafun ilaihi kama sabaqa. Baik. Contoh untuk al-asma al-khamsah yang mahfudhah, yaitu majrur. Nah, mahfud itu majrur. Istami ila abika. Istami ila abika, menggunakan ya abi. Nah, asfik ala akhika. Nah, karena dia datang setelah huruf jar, maka dia majrur. Dan al-asma al-khamsah itu majrur bukan dengan kasrah, tapi dengan Iya. dengan ya. Nah, yang mirip kasrah. Fakullun min abika wa akhika mahfudun. Jadi setiap dari abika dan akhika tadi itu mahfudun. Ya, lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafd atau huruf jar atasnya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati, dan tanda jarnya adalah, tanda khafdnya adalah ya, sebagai pengganti dari kasrah. Dia naum minal asma'il khamsati, karena dia itu termasuk dari al-asma' al-khamsah. Wal kafu mudhafun ilaihi kama sabaq, dan kaf itu adalah mudhafun ilaih. Jadi yajib alaina an nahfadha kulla alamat al-i'rab. Jadi kewajiban kita, wajib atas kita untuk menghafal semua tanda-tanda i'rab. Semua tanda i'rab. Nah, itu kuncinya. Dan itu termasuk yang terpenting dari ilmu nahwu. Yang terpenting dari pelajaran ilmu nahwu. Nah, jadi itu pantau ya, harus dihafal memang. Nah, harus dihafal. Sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak. Kan cuma 8. Oke? Yang di i'rab harokat 4, yang di i'rab huruf 4. Itu 8 sebenarnya. Nah, ini kan kalau sehari hafal 1 cuma butuh waktu 8 hari. Ya kan? Dan seminggu pun 1 hari, men. Nah, mending ngapalin tanda i'rab isim mufrad. Nah, ini masih mencakup loro gitu, yaitu isim mufrad dengan jamak taksir sama. Berarti sedina oleh loro. Nah, ini lumayan nih, sedina oleh loro gitu. Ya, di mana isim mufrad dan jamak taksir itu tanda i'rabnya adalah dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Jadi iki sedina ngapal iki insyaallah apa? Ya, meneh ngapalne Musanna. jamak muannats salim. 6. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini mirip isim mufrad. Bedanya kalau nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Jadi dia dirafa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah. Nah, dino menene fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Fi'il mudhari' saya akhir. Ya, di mana dia dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijazm dengan sukun. Hafal sudah, beres sudah. Kemudian masuk ke musanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian masuk asmaul khamsah, kemudian nanti masuk pada yang terakhir adalah al-i'rab al-af'al al-khamsah. Jadi wajib untuk menghafal alamatul i'rab ini. Nah, wajib untuk menghafal alamatul i'rab. Nah, ya ini yang biasanya yang dikatakan agak berat. Sebenarnya tidak berat sebenarnya. Ya, kan gampang.
sudah diberi ringkasan oleh Ibnu Ajurrum. Ya, kalau mu'rab itu ada yang di-i'rab dengan huruf, ada yang di-i'rab dengan harokat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Nah, mudah sudah. Yang di-i'rab dengan harokat ada 4, yang di-i'rab dengan huruf ada 4. Ya, beres sudah. Ayo. Nah. Baik, mungkin yang i'rab afal khamsah ini kita tangguhkan saja. Nah. Gampang ya. Ayo, perhatikan di sini, ya. Baik. Kita punya kalimat yang paling familiar adalah ja'a. Paling familiar gitu. Ja'a ini sebenarnya fi'il panto. Ja'a ini fi'il, artinya datang. Manil ladzi ja'a, siapa yang datang? Nah, berarti yang datang itu adalah fa'il, pelaku. Nah, pelaku itu harus rofa. Nah, pelaku harus rofa. Berarti kalau misalnya ja'a Hamid, berarti Hamid apa harokatnya? Iya, dalnya apa harokat dalnya? Hamidun, Hamidin atau Hamidan? Hamidun, karena harus rofa. Tanda rofa itu adalah dengan dhamma. Nah, ja'a. Baik, sebentar. Ayo, kita pakai Hamid. Ja'a Hamidun. Nah, Hamid ini isim mufrad, yaitu tunggal. Oke, ayo kita pakai penggabung wawu. Nah, begini ya. Jadi kata setelahnya ini mengikuti. Ya, jadi dia harus marfu semuanya ini. Kata setelah wawu ini harus marfu semua. Tayyib. Hamidun itu satu orang. Ya, telah datang seorang yang bernama Hamid. Wawu ini artinya dan. Sekarang coba bantu misalnya Hamid datang dengan 2 orang namanya Zaid. Zaidan. Nah, ya. Azaidani. Ayo. Kalau Hamidun tanda rofaknya mana? Alamat rofaknya Dhamma. Ini alamat rofaknya isim mufrad. Kalau Zaidani tanda rofaknya bukan, ini loh, alif. Oke, tanda rofaknya adalah alif ini. Baik. Dan banyak orang namanya Muhammaduna. Muhammaduna. Nah, baik. Mana tanda rafanya Muhammadun ini? Wow. Jamak mudzakkar salim. Begitu ya? Baik. Jamak taksir. Jamak taksir dari talib apa? Tulab. Ya, atau katakan dari rajul. Rajul apa? Rijal. Nah, berarti jamak taksir itu tanda rofaknya persis isim mufrad. Berarti rijalun. Nah, warijalun. Nah, warijalun. Ayo. Anak-anak jangan ramai ya. Di situ ada Bu Ani enggak? Ada. Di situ ada Bu Ani, Hasan, Rosid. Di situ ada Bu Ani sedang belajar. Kalau kamu ganggu sampai Bu Ani tidak paham, dosa apa enggak?
Hah? Silakan dipikirkan. Baik. Jadi ini rijalun, ini jamak taksir. Kalau jamak muannas salim, misalnya para muslimat, ya, jamak muannas salim tanda rafa'nya persis isim mufrad. Berarti wa muslimatun. Nah, wa muslimatun begitu. Oke, pantau? Sudah ini? Enggak ada lagi isimnya ya? Oke, sama tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, yo, bapakmu lah, bapakmu. Nah, kalau bapakmu berarti wa abuka. Baik, bahasan. Wa abuka. Ayo, pantau. Untuk muslimat tanda rafa'nya mana? Bukan ini. Doma. Sama masa itu tanda rafa'nya doma. Kalau abuka tanda rafa'nya wahu. Hasan. Baik. Kurang sudah apa ya? Ciro lupat moh 6. Musa. Kok kurang? Oh sudah, memang cuma 6. Kan yang dua fi'il mudhari, dan af'alul khamsah. Berarti ini sudah cukup ya. Nah, begitu Anda ya. Betul ya, cuma 6 ini ya isimnya. Begitu Anda ya. Nah, jadi isim mufrad itu rafa'nya dengan dhamma, hamidun. Isim mutsanna rafa'nya dengan alif. Isim jamak mudzakkar salim dengan waw. Jamak taksir dengan dhamma. Jamak muannas salim dengan dhamma. Asmal wasal dengan waw. Foto mana? Baik. Jangan foto itu. Ini penting ini. Namanya itu ya. Iya, itu penting itu. Penting itu. Ya. Nanti bisa Hamid itu isim mufrad. Ya. Kalau Zaidan ini kan isim mutsanna 2. Kalau Muhammadun ini jamak mudzakkar salim, rijal itu jamak taksir, muslimat itu jamak muannas salim, abuka itu asmaul khamsah. Ayo silakan. Siap. Nah begitu ya. Ayo. Nah ini PR-nya nih. Ini PR-nya nih ya. Ini PR-nya. Ini kan marfu nih. Ini kan marfu. Nah, kalau diubah menjadi mansub atau mansub dan majrur itu bagaimana? Caranya pakai di sini fi'il untuk yang mansub menggunakan ra'aitu. Nah, ra'aitu. Nah, ra'aitu dia harus mansub. Kalau hamid tun itu rafa, mansubnya dengan apa? Fathah. Berarti ra'aitu hamidan. Nah, begitu. Oke? Nah, mansub. Lah, wawunya ini silakan diteruskan sendiri. Nah, marfu, mansub ya. Nanti majrur. Ya ini diteruskan sendiri, pantau. Insyaallah. Nah, ini teruskan sendiri ya. Hamidan, Zaidan ini mansubnya bagaimana? Ya, Zaidan ini mansubnya dengan bagaimana? Nanti Muhammadun ini mansubnya dengan apa? Rijalun ini mansubnya dengan apa? Muslimatun mansubnya bagaimana? Abuka mansubnya bagaimana? Begitu. ayo tanya. Ayo. Kemudian ini untuk yang mansub. Yang majrur menggunakan misalnya jangan marotu, karena kalau itu pakai bi harus gandeng. Salam tuh aja. Salam tuh ala. Alaha hamidin Hasan. Ala hamidin. Ini. Zai apa, Muhammad apa, Rijal apa. Ayo ya. Ini mudah ini. Nah, mudah ini. Perhatikan ya. Ini kan Zaidan musanna ya. Ini kan alif ini tanda rafa. Sedangkan tanda nasab, tanda jarnya pakai ya. Muhammadun, waw ini tanda rafa. Tanda nasab, tanda jarnya pakai ya.
Rijal dan muslimat, tanda nasabnya, tanda jamnya sama dengan isim mufrad. Berarti ini nasabnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Ini juga sama. Oh, karena ini beda. Oh, ini beda. Ini mansubnya dengan kasrah, majrurnya juga dengan kasrah. Ya, kalau yang abuka mansubnya dengan alif, ya, mansubnya dengan alif, terus majrurnya dengan dia. Ya, abuka, abaka, abika. Cuman kapan penggunaannya? Silakan dicoba pantau. Oke. Iya loh. PR. Ayo. Kayak Pak Catur tadi katanya, apa Ustaz tadi habis keluar bentar terus ini baru nyampe rumah mau mengerjakan PR biar enggak lupa. Waduh, pantau kayak arek sekolah yang ngerjain PR. Ikut pelajaran anak tasrif ya online, anak kasih PR tasrif, ya, jadi langsung ngerjakan PR biar nggak kelupaan. Jangan ke arah sekolah jangan doang. Itu teman-temannya Pak Catur. Oh, teman Pak Catur. Ya, jadi ada teman SMA-nya Pak Catur, ada teman kuliahnya Pak Catur, ada teman kenal begitu. Jadi orang lain nggak kenal, nggak saling kenal, tapi semuanya kenal sama Pak Catur begitu. Nah, masalah sama Pak Catur dikirimi buku dulu satu persatu. Sampai datang semua nih Pak, baru calling Ana untuk mulai pelajaran. Lalu dan masalah ya, Ana jadi dapat pengalaman ketika mengajar bapak-bapak yang sudah sepuh. Nah, tingkat kesabarannya, ya tingkat kesabarannya itu melebihi anak-anak. Kalau anak-anak itu kan meskipun di gini kan cepat dia ya. Nah, tapi kalau bapak-bapak itu enggak bisa. Kita harus lebih, caranya bapak-bapak itu begini, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru begitu ya. Salah baca, salah kurang panjang itu biasa. Tapi kalau anak-anak jangan begini, karena anak-anak harus agak di-strength dikit. Nah, baik, anak-anak kalau belajar bahasa Arab di sini mungkin kalau di kelas lain itu mungkin nggak sama begitu kan di sini. sampai bingung kalau di sini ya. Kalau di sini itu bikin kalimat begitu dah. Abdullah sampai geleng-geleng Abdullah. Rosid itu katanya sampai mikir bikin kalimat di hammam. Ustaz izin ke kamar mandi. Setelah pulang dari kamar mandi langsung bisa jawab pertanyaan anak. Anak kasih ruang kan? Anak tadi mikir di kamar mandi. Ya Allah. Harus begitu, anak-anak itu harus di strength dikit nah. Jadi biar main gitu ya. Nah, biar main otaknya itu pecah otaknya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masuk pada i'rab al-ahwal al-khamsah. Baik. Silakan ini kalau mau mengerjakan boleh. Ya kalau Pak Anto wajib ini. Nah, Pak Anto wajib ini mantap. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ada